Gelatik gitu ya. Gelatik yaitu adalah gabungan dari beberapa kompetisi di tahun ini. Jadi kalau tahun ini 2024 itu ada kompetisi LIDM, Satya Data, dan Gemastik. Nanti tahun 2025 itu semua akan merge menjadi Gelatik gitu. Nanti mungkin ada sosialisasinya gitu teman-teman. Kemudian, nah ini mungkin sekilas informasi terkait divisi inovasi Adhikara gitu ya. Kebetulan PIC-nya tadi Mas Hamdan yang menjadi moderator pada malam hari ini gitu ya. Memang cukup gemuk ya di divisi ini ya. Berbeda dengan divisi-divisi yang lain, straightforward nih. Misalnya entrepreneur ya khusus entrepreneur, kemudian data di bagian data gitu ya. Kemudian juga CTF maupun CP gitu ya, cyber security maupun competitive programming ya straightforward nih di kompetisi yang itu. Divisi inovasi ini memang cukup luas, cukup gemuk gitu ya. Ada kurang lebih berapa nih? Tujuh subtema gitu ya. Istilahnya subtema atau subdivisi gitu. Mulai dari aplikasi permainan, ada pengalaman pengguna, RPL, media kreatif, penulisan ilmiah, produk teknologi, dan inovasi pendidikan gitu. Mungkin nanti saya akan lebih condongnya membahas di bagian dua terakhir ya teman-teman ya. Produk teknologi dan inovasi pendidikan. Mungkin sekilas ke situ ya. Kalau aplikasi permainan nanti mungkin Pak Dana bisa menyinggung di situ. Pengalaman pengguna jelas beliau bisa menceritakan karena beliau juga POV dari Gemastik gitu ya. Kemudian RPL nanti mungkin bisa Pak Dana kalau nggak salah di sini juga sudah join Mas Emir ya. Mas Emir kemarin juga yang menjadi juara dua divisi RPL di Gemastik itu mungkin juga nanti bisa cerita sedikit itu membantu saya. Media kreatif ini pembuatan video gitu ya. Kalau di PKM ada namanya PKM VGK, Video Gagasan Kreatif. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa ikut menjelaskan juga teman-teman di Kostar. Itu berarti Mas Hamdan juga ya, ada Hawari juga. Tadi Hawari katanya juga eh, bisa ikut gitu ya. Kemudian penulisan ilmiah ada divisi penulisan ilmiah di Gemastik gitu ya, walaupun nanti di tahun depan akan merge menjadi Gelatik. Nah, produk teknologi ini sebenarnya yang cukup luas gitu ya. Produk teknologi ini bisa masuk ke PKM, bisa masuk ke Gemastik yang kota cerdas gitu ya, bisa macam-macam gitu. Kemudian inovasi pendidikan ini kaitannya adalah menyasar untuk LIDM gitu. Nanti sebenarnya saya akan menjelaskan inovasi dari secara general gitu ya. Kalau kita membuat prototipe atau membuat sebuah inovasi itu kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan gitu. Jadi mungkin bisa masuk ke produk teknologi, inovasi pendidikan, atau mungkin bahkan masuk ke RPL juga, rekayasa perangkat lunak gitu. Tapi mohon maaf, mungkin saya tidak banyak menjelaskan terkait penulisan ilmiah, media kreatif maupun aplikasi permainan gitu. Kalau untuk yang pengalaman pengguna nanti insya Allah Pak Dana akan ikut join gitu ya di sekitaran jam 8. Oke, kalau dari saya kurang lebih nanti mungkin ada 5 agenda gitu ya. Pertama terkait design for delight, apa sih ketika kita ingin membuat sebuah inovasi gitu, step-stepnya apa gitu. Kebetulan saya juga eh, baru saja gitu ya mengikuti sertifikasi terkait ini design for delight gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat inovasi itu sebenarnya step yang betul seperti apa gitu. Nah, saya dan Pak Rifki itu kebetulan mengikuti sertifikasi itu dan kami berdua alhamdulillah juga lulus gitu. Nanti coba saya share gitu ya apa yang saya dapatkan mudah-mudahan itu bermanfaat. Kemudian juga terkait pencarian ide, key points-nya apa aja sih, apa yang perlu diperhatikan ketika tahap pencarian ide. Kemudian setelah ada ide mau nggak mau kita menciptakan inovasinya gitu ya. Nggak cuma berhenti di ide tapi ada proses penciptaan inovasi. Nah, di penciptaan inovasi ini apa yang perlu diperhatikan teman-teman gitu. Nanti akan kita coba bahas. Kemudian juga setelah inovasinya tercipta gitu ya, terimplementasi mau nggak mau kita harus melakukan evaluasi gitu. Kita nggak mungkin menciptakan terus sudah gitu aja silahkan dipakai gitu nggak kan ya. Jadi kita harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi nanti ada beberapa catatan nih kira-kira yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi sebuah inovasi atau prototipe gitu ya. Kemudian nanti mungkin juga ada beberapa contoh studi kasus gitu ya dari beberapa inovasi yang sebelumnya sudah entah meraih pendanaan PKM atau meraih juara-juara gitu ya. Nanti akan kita coba lihat contoh-contoh inovasinya gitu. Mudah-mudahan dengan teman-teman melihat contoh-contoh ini timbul ide-ide baru gitu ya yang bisa teman-teman submit di Adhikara ini ataupun nanti gongnya itu di kompetisi Gelatik ataupun PKM di tahun 2025 gitu ya. Jadi kurang lebih ada 5 poin ini teman-teman yang coba saya sampaikan sebelum nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dan. Nah, poin pertama adalah terkait design for delight gitu ya. Jadi materi ini adalah materi yang terkait ketika kita itu ada yang bocor ya. Jadi ketika
desain for delight ini adalah bagaimana kita mendesain sebuah inovasi gitu ya untuk mendapatkan customer delight gitu ya. Jadi kayak semacam uh, ya tujuannya adalah customer nih gitu. Jadi customer sebagai sebagai tujuan utamanya. Bagaimana kita bisa membuat customer itu bahagia dengan apa yang kita ciptakan, inovasi yang kita ciptakan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita buat inovasi, itu berawal dari deep customer empathy gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih permasalahan yang ada di customer atau misalnya user kita, calon penggunaan inovasi kita gitu. Jadi teman-teman bisa ketemu orang gitu ya. Di sini bisa dalam bentuk wawancara atau mungkin juga dalam bentuk membuat survei dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya mencari apa sih keresahan dari user yang akan kita tuju nih. Gitu. Misalnya kita fokus ke user ini, misalnya usernya adalah masyarakat di lingkungan eh, tepian sungai misalnya kayak gitu. Misalnya teman-teman mau ke arah situ nih, terus teman-teman bisa melakukan survei apa sih keluhan mereka, atau misalnya teman-teman langsung wawancara langsung kira-kira apa keluhannya, apa masalahnya gitu. Jadi harusnya itu berangkat dari masalah yang nyata gitu. Ketika yang membuat inovasi, bukan kita punya teknologinya terus kayaknya teknologi ini bisa digunakan untuk masalah ini. Mungkin bisa gitu, tapi lebih tepatnya kita harusnya berawal dari masalah yang nyata nih di usernya gitu atau calon penggunanya gitu. Jadi kita bisa memulai dari permasalahan. Nah ini poinnya di sini ya. Start with the customer problem, not yours. Jadi bukan dari inovatornya nih, bukan dari kita masalahnya, tapi adalah permasalahan dari usernya. Karena mungkin kita merasa wah ini masalah nih, tapi belum tentu itu masalah untuk user kita, gitu kan ya. Gitu. Nah setelah kita sudah mengumpulkan nih semua masalah-masalahnya, terus kita coba fokuskan ya udah kita ingin menyelesaikan masalah ini nih, karena masalah ini cukup nyata, misalnya seperti itu. Kemudian langsung ke tahap berikutnya, ada istilahnya adalah go broad to go narrow gitu ya. Jadi broad di sini adalah bagaimana kita melakukan brainstorming nih. Jadi dari masalah tadi gitu ya, masalah yang banyak tadi, teman-teman mungkin dalam membuat inovasi itu biasanya berkelompok ya, mungkin jarang yang individu, berkelompok gitu. Nah, dalam kelompok itu teman-teman coba deh brainstorming. Semua orang dalam kelompok boleh mengeluarkan idenya gitu. Biasanya dalam brainstorming ini, di broad ini adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide yang relevan terhadap permasalahan tadi gitu. Jadi ya udah semua orang boleh berbicara gitu. Bahkan di encourage semuanya itu mengumpulkan ide. Nggak boleh ya saya nggak punya ide, saya nggak usah ikutan ngumpulin ide aja. Ide kalian aja dibahas enggak gitu. Jadi tiap orang silahkan mengumpulkan ide gitu ya. Misalnya di kolek berapa tiap orang minimal 7 dan lain-lain. Nah, sebenarnya banyak gitu ya apa namanya teknik-teknik brainstorming, tapi kayaknya nggak akan saya jelaskan di sini gitu. Mungkin ada yang menggunakan sticky notes, ada yang menggunakan 7 go-to-an dan lain-lain. Jadi ada macam-macam nih tekniknya gitu. Tapi intinya adalah mengumpulkan sebanyak-banyak ide-ide gitu. Kemudian go narrow-nya adalah dari ide yang banyak itu oleh kelompok itu gitu ya, oleh kelompok inovator ini dipilih mana sih kita buat prioritas mana ide yang paling relevan dan yang paling uh, menyelesaikan masalah di usernya gitu ya atau di customernya gitu. Jadi dari broad dulu, dari brainstorming yang mendapatkan banyak ide, kemudian dipangkas gitu ya, dipangkas atau mungkin bisa dibuat prioritas gitu ya. Kita ambil 2 atau 3 yang relevan, mana itu coba kita implementasikan gitu. Ide itu coba diimplementasikan karena kita nggak mungkin mengimplementasikan semuanya gitu ya. Selain wasting time, waktunya mungkin terbatas, resource-nya pun juga terbatas, jadi kita pilih yang relevan saja. Kemudian setelah itu mungkin step berikutnya adalah terkait rapid eksperimen. Nah, di sini adalah yang dinamakan sebagai prototyping ya teman-teman gitu. Nah, beberapa kompetisi di level dikti itu memang tidak sama, ya ada beberapa yang mungkin sampai produk jadi gitu. Tapi beberapa itu requirement-nya prototyping, MVP gitu ya, minimum viable product gitu. Jadi eh, setelah ada ide tadi, gitu ya, ide yang sudah didiskusikan, gitu ya, kemudian kita dapat prioritas utama mana ide yang mau diimplementasikan, langsung dilakukan prototyping gitu. Nah, prototyping di sini ya udah langsung kerjakan aja nih gitu. Minimal mungkin, yang penting fungsional. Minimal yang penting nanti bisa diuji cobakan dulu nih, walaupun tidak yang betul-betul sampai jadi gitu ya. Jadi kita mengetes idenya dulu nih sebelum nantinya kita betul-betul menginvestasikan resource dan waktu untuk mengerjakan itu. Harusnya kan gitu. Jadi tahapannya harusnya yang berkelanjutan seperti itu. Tapi bisa di kompetisi itu berhentinya di prototyping gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang habis dari kompetisi melanjutkan lagi membuat startup itu banyak gitu ya.
Jadi dari ide di kompetisi, prototipe-nya membuat di kompetisi, mereka mungkin juara dan menang, kemudian dari prototipe itu dikembangkan lagi nih menjadi sebuah produk yang betul-betul nanti bisa diimplementasikan gitu ya, dijual di user dan lain-lain dan eh, dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya adalah berkelanjutan tadi gitu. Jadi harusnya siklusnya itu teman-teman. Jadi ketika sebenarnya di sini ada satu satu poin lagi ya. Setelah dilakukan eksperimen, setelah dilakukan prototyping tadi, mau nggak mau kita harus kembali lagi ke customer untuk mendapatkan feedbacknya gitu. Feedbacknya gimana nih dari prototyping yang kita buat? Apakah bagus apa tidak gitu. Nah dari feedback itu ada improvement lagi nih, muter lagi siklusnya dan seterusnya. Nah ini adalah siklus yang seharusnya bisa diimplementasikan untuk membuat inovasi gitu ya, untuk mendapatkan delight dari customernya. Jadi design for delight kurang lebih seperti ini, gitu. Nah ini konsep utamanya dalam pembentukan inovasi gitu ya teman-teman ya. Kemudian key point dalam pencarian idenya. Tadi kan pertama ya, mungkin ya di bagian awal adalah teman-teman mencari masalahnya dulu nih, gitu. Kemudian dari masalah yang sudah cukup nyata itu, kita coba nih merangkai ide solusinya kurang lebih seperti apa. Nah, ini juga eh, beberapa poin di sini saya coba tuliskan berdasarkan pengalaman saya mendampingi mahasiswa gitu ya dalam beberapa tahun terakhir terkait kompetisi-kompetisi yang innovation based nih. Nah, yang pertama adalah ide inovasi yang baik itu tadi ya muncul dari permasalahan user yang nyata gitu. Jadi kalau misalnya boleh cerita 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, ada tim PKM bimbingan saya, mereka itu masih angkatan pertama ketika mengajukan proposal gitu. Idenya adalah untuk membedakan apakah anak ini, jadi ada anak yang terlambat bicara gitu ya. Idenya adalah membedakan apakah anak ini itu terlambat bicara atau menuju ke autisme gitu ya. Karena setelah dibaca-baca autisme pun juga salah satu indikasinya adalah keterlambatan bicara gitu. Ternyata setelah ditelaah kenapa ide itu muncul? Karena ide itu muncul dari adik dari salah satu anggota timnya gitu. Adiknya sempat terlambat bicara, kemudian orang tuanya sempat resah gitu. Jadi itu betul-betul masalah yang nyata nih karena berawal dari keluarganya dia punya adik, adiknya itu sempat terlambat bicara, kemudian dia resah. Ini kira-kira gimana gitu. Akhirnya mereka buat aplikasi dan di PKM pun mereka lolos pendanaan gitu. Kemudian, nah ini jangan terjebak dengan ide-ide yang naif, teman-teman. Ide-ide naif itu adalah ide-ide yang mungkin tidak masuk akal gitu. Ini saya mengambil kata-kata ini dari Pak Heru nih. Pak Heru itu juga salah satu juri di Gemastik gitu ya. Beliau dari Telkom juga, tapi Fakultas Elektro, Pak Heru. Jadi beliau sempat cerita gitu. Jadi banyak beliau tuh menemukan proposal-proposal mahasiswa gitu ya. Idenya tuh ya tadi ide yang naif gitu. Jadi eh, sepertinya tadi dia punya teknologi dulu, baru teknologinya itu dicocok lagi dengan sebuah permasalahan. Contohnya, jadi beliau pernah cerita nih, misalnya ada menggunakan drone untuk mendeteksi kebakaran dan apa namanya sekaligus untuk memadamkan gitu. Jadi menurut beliau ide itu tuh masih naif untuk saat ini gitu, karena masih jauh ini gitu. Jadi drone itu ya cukup kecil, mungkin juga dari powernya juga terbatas, sedangkan coverage dari lutan mungkin cukup banyak gitu ya. Kalau kebakarannya pun di awal kecil, mungkin tidak terlihat dari atas gitu ya. Kemudian ketika itu pun digunakan untuk memadamkan api, bagaimana daya kapasitas, daya angkut dari drone itu dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa ide teman-teman tuh yang betul-betul doable gitu ya, bisa diimplementasikan dan memang betul-betul tepat guna nih gitu. Bukan dari teknologi ke permasalahan cocok logi, tapi dari permasalahan kemudian coba cari teknologi yang betul-betul pas gitu. Itu poin kedua, teman-teman. Kemudian poin berikutnya adalah terkait, oh ya, jadi ketika teman-teman udah punya permasalahan yang mau diselesaikan, kemudian teman-teman lagi brainstorming ide, jangan lupa juga mungkin ada baiknya teman-teman melihat nih solusi yang ada, existing solutionnya itu apa nih untuk permasalahan yang serupa. Jangan sampai nih teman-teman udah nemu ide bagus nih, wah harusnya idenya seperti ini nih untuk menyelesaikan permasalahan ini dan nemu solusi nih, ternyata baru dicek solusi itu tuh pernah dilakukan oleh orang lain juga atau sebenarnya udah ada gitu. Jadi kayak ya redundant gitu kan ya gitu. Jadi kalau bisa kan idenya yang kita buat tuh ide yang unik gitu, karena keunikan ide pun juga nanti menjadi poin penilaian cukup tinggi biasanya di beberapa kompetisi berbasis inovasi gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga cari-cari informasi di permasalahan yang serupa,
gitu ya. Jadi mungkin istilahnya ada beberapa yang menyebutnya kompetitor analisis gitu ya. Analisis dari kompetitor yang sudah ada di perusahaan serupa, kira-kira mereka mengajukan ide apa gitu. Nah, harapannya ide kita tuh cukup unik yang berbeda dengan existing solution gitu. Kemudian tadi ya perlu ada brainstorming untuk mencari opsi solusi yang terbaik. Jadi eh, ya silahkan dari timnya itu membuat ide sebanyak-banyaknya, kemudian baru nanti ditajamkan lagi mana ide yang paling tebalnya gitu. Kemudian tadi juga ya kaitannya terkait melihat existing solution kalau bisa idenya cukup unik sehingga berbeda dengan yang ada. Jangan sampai nih teman-teman udah semangat kemudian menemukan ide gitu ya, ternyata setelah teman-teman udah mengimplementasikan, ternyata ini udah pernah diimplementasikan oleh orang lain nih gitu. Jadi ya kedouble gitu ya. Jadi harapannya kalau bisa ya betul-betul menemukan ide yang cukup unik. Nah, kemudian tadi eh, walaupun mungkin ya beberapa kompetisi di bawah Dikti itu kalau innovation based tuh nanti outputnya prototype gitu ya. Jadi kalau bisa pastikan ide teman-teman itu dekat nih bisa direalisasikan gitu. Bukan yang terlalu jauh kecuali mungkin kompetisi kayak GFT ya, PKM yang skemanya GFT gagasan futuristik tertulis itu kan memang yang dimintakan adalah solusi-solusi jangka panjang nih yang jauh-jauh nih atau misalnya VGK. VGK pun juga video gagasan kreatif pun juga diminta untuk yang teknologi yang mungkin masih jauh ke depan nih. Tapi kalau misalnya kayak PKMKC, PKMKI gitu ya atau mungkin Gemastik Kota Cerdas atau beberapa LIDM gitu ya, LIDM ITDP ataupun LIDM yang IPDP itu diharapkan ya ketika teman-teman mengajukan proposal gitu ya, yaitu proposal itu adalah inovasi-inovasi yang nantinya doable gitu, bisa direalisasikan gitu. Karena apa? Karena ketika teman-teman final itu teman-teman nanti presentasi sekaligus demo prototipenya gitu. Jadi jangan sampai idenya bagus banget nih, ternyata sampai final, wah ini ternyata nggak bisa dikerjain nih gitu kan sayang aja gitu. Udah sampai lolos final tapi ternyata tidak tidak perform untuk demonya. Itu di bagian pertama teman-teman. Mulai dari ide gitu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait penciptaan inovasi. Ketika teman-teman buat inovasi, misalnya biasanya beberapa kompetisi itu pertama kali submitnya adalah proposal base gitu ya. Proposalnya disubmit, kemudian nanti diseleksi idenya. Ketika diseleksi nanti ada pengumuman nih mana yang menjadi finalis nih. Nah, nanti ada waktu untuk mengimplementasikan inovasinya gitu. Jadi mungkin ketika submit proposal itu masih kasaran rancangan gitu ya, masih 50%. Nanti ketika sudah masuk finalis itu diharapkan sudah sampai 100% nih untuk prototypingnya. Nah, jadi teman-teman ketika sudah masuk ke proses penciptaan inovasi, pastinya tadi harusnya kita udah punya rancangan implementasi idenya seperti apa. Jadi kayak misalnya bagannya atau flowchartnya, tahap-tahapnya apa sih untuk mengimplementasikan ide yang sudah teman-teman punya gitu. Kemudian, nah ini cukup penting nih, terutama mungkin untuk PKM ya. PKM itu juga maraton nih, biasanya pengerjaannya itu 4 bulan nih. Eh, dan teman-teman dapat dana yang cukup besar gitu ya di PKM ya, sekitar 6 sampai 10 juta dari Dikti, kemudian dari perguruan tinggi itu biasanya 2 juta gitu. Jadi totalnya bisa sampai 12 juta. Nah, teman-teman biasanya eh, harapannya teman-teman punya timeline nih. Timeline untuk mengimplementasikan itu karena itu kan waktunya cukup panjang ya. Gitu. Jadi biar kita bisa mengontrol nih pekan ini harusnya yang udah selesai apa gitu ya, kemudian siapa PIC-nya. Nah, biasa kan buat timeline gitu ya, timelinenya bisa kita buat dalam bentuk Gantt chart gitu, jadi ada kolom yang mana kolomnya itu bisa tiap pekan nih, misalnya satu bulan itu ada 4 pekan ya, jadi pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat di tiap bulan itu teman-teman kasih arsiran gitu atau highlight gitu. Kira-kira kegiatan ini selesai di pekan berapa, kegiatan ini selesai di pekan berapa gitu, kebayang ya gitu. Nah, tambahkan juga PIC-nya gitu. Jadi nanti bisa dikontrol nih. Oh, di pekan ini harusnya udah selesai loh kegiatan ini. PIC-nya siapa nih gitu. Nah, itu relate juga nih dengan poin berikutnya. Adanya monitoring progres pekanan gitu. Jadi tiap pekan teman-teman bisa berkumpul dengan kelompoknya. Kalaupun nanti teman-teman ada dosen pembimbing juga bisa melibatkan beliau dosen pembimbingnya gitu ya. Kemudian sama-sama ngecek nih dari timeline yang sudah dibuat mana nih yang kelewat nih. Mungkin ada beberapa kegiatan yang ternyata di luar prediksi nih, saking susahnya kelewat timelinenya nih gitu. Nah, bareng-bareng cek kendalanya apa, kira-kira kendalanya apa gitu. Nah, PIC-nya bisa cerita nih, oh kendalanya ini. Nah, teman-teman bisa bersama-sama mencari solusi, oh kira-kira solusinya seperti apa nih, biar bisa segera nih, walaupun mundur, tapi bisa segera terkejar, sehingga tiap-tiap kegiatan tuh bisa selesai sebelum deadline-nya gitu. Nah, kemudian juga kaitannya gitu ya, ya kita berencana tapi pada akhirnya kan ya
di lapangan mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi pastikan teman-teman juga bisa adaptif nih gitu. Tidak terlalu strict dengan saya kalau udah punya plan A harus plan A nih gitu. Nggak mau tahu harus plan A gitu. Padahal kenyataannya mungkin plan A ini susah nih gitu, atau susah ada sesuatu yang membuat plan A ini nggak bisa dikerjakan sama sekali nih, nggak bisa tercapai gitu. Jadi teman-teman harapannya bisa adaptif gitu ya. Kalau memang ada plan B dan plan B itu bisa menggantikan plan A, atau mungkin kadang-kadang plan B bisa lebih baik dibandingkan plan A, ya kenapa tidak gitu kan ya gitu. Jadi eh, teman-teman perlu adaptif gitu, selalu punya ide di tengah-tengah, kalau mengganti fitur ini gimana, kalau ini ternyata fiturnya nggak bisa nih ganti dengan fitur yang lain seperti apa. Jadi punya backup plan ketika rencana awalnya itu gagal. Kemudian, nah ini dia, libatkan pihak yang ahli di setiap kegiatan. Karena beberapa mungkin gini, misalnya contohnya nih, teman-teman buat inovasi nih, mungkin teman-teman membuat inovasi di mana inovasinya itu ada IoT-nya, ada AI-nya nih. Padahal teman-teman mungkin di kelompok itu gitu ya, kebanyakan tuh fokusnya ke AI, jadi nggak begitu tahu IoT-nya. Atau mungkin IoT, ambil contohnya gini, jadi di 2 tahun yang lalu, tahun lalu di 2023 gitu ya, ada satu kelompok PKM saya yang didanai gitu ya. Mereka membuat alat pemungut sampah di permukaan sungai gitu. Ini teman-teman dari IT nih gitu. Nah, mereka sebenarnya udah punya konsepnya gitu. IoT-nya udah punya konsepnya, tapi mereka kan nggak bisa membuat alat yang aktuatornya itu susah. Aktuatornya punya mereka bisa merancang gitu, tapi kan untuk membuat besi-besinya dan lain-lainnya kan mereka nggak bisa sendiri nih. Daripada dipaksakan mereka mencoba mengelas sendiri gitu ya, melakukan las dan lain-lain yang mana nanti hasilnya nggak pas gitu ya. Teman-teman bisa nih melibatkan pihak yang ahli gitu. Akhirnya mereka ke tukang las, mereka buat apa namanya, buat sketsnya akhirnya yang buatkan oleh dari pihak itunya, pihak tukang lasnya gitu. Menurut saya nggak masalah gitu ya. Tapi kan pada akhirnya kan teman-teman yang membuat, yang punya idenya, punya rancangannya nih gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu yang teman-teman memang nggak bisa di situ, ya nggak usah dipaksain gitu. Daripada teman-teman ngelas gitu ya, ternyata bolong-bolong lasnya, kemudian mungkin lasnya juga nggak rapi dan lain-lain, jadi bumerang sendiri gitu kan ya. Jadi kalau untuk hal-hal yang mungkin teman-teman nggak ahli di situ, ya udah serahkan aja ke pihak ketiga, itu pun nggak masalah. Kemudian logbook gitu ya. Kalau di PKM logbook itu wajib karena nanti juga disubmit di ketika teman-teman lolos pendanaan, logbook itu wajib, ada logbook keuangan dan logbook kegiatan. Itu nanti disubmit di Simbel Mawa gitu ya, platformnya PKM. Tapi untuk kompetisi yang lain kayaknya logbook tuh nggak begitu di nggak perlu disubmit di akhir ketika final gitu. Tapi menurut saya penting logbook teman-teman. Kenapa? Karena mungkin teman-teman melakukan beberapa kali eksperimen gitu ya. Nah, untuk tiap eksperimen itu bisa dicatat tuh gitu. Khawatirnya apa? Ada eksperimen yang gagal, terus nanti ada teman yang lain mencoba eksperimen yang sama gitu kan. Udah tahu gagal, kenapa dicoba lagi gitu kan ya. Jadi itu kaitannya gitu. Untuk menghindari kesalahan yang sama, atau gitu ya, teman-teman bisa ngeliat nih dari kalau kita punya logbook kita lebih rapi gitu. Kita tahu nih, oh kita udah melakukan sekian eksperimen nih, ada variasi eksperimennya nih gitu. Terus tiba-tiba ketika teman-teman baca, oh iya ada ini loh, ada ini yang belum dikerjakan loh. Siapa tahu dengan menambahkan ini bisa lebih baik nih inovasinya dan lain-lain gitu. Jadi dengan membaca eksperimen yang sudah kita kerjakan, siapa tahu kita terpantik ide baru nih untuk improvement dari inovasi yang kita sedang ciptakan gitu. Kemudian kebanyakan dari inovasi BIS ini adalah dia kerja tim gitu ya. Jadi banyak ya dari PKM kerja tim, LIDM kerja tim, Gemastik kebanyakan juga kerja tim, jarang yang mandiri gitu ya. Jadi kelolalah kekompakan tim, bagi-bagi tugas ya. Ini juga kaitannya poin kedua ini, ada PIC dari tiap kegiatan. Jadi teman-teman ketika buat timeline ini, teman-teman tuliskan dulu nih semua sub kegiatannya, semua kegiatannya itu apa aja nih, dari mulai awal sampai akhir nih. Kemudian teman-teman baru kasihlah kolom PIC-nya di masing-masing kegiatannya itu. Jadi kalau bisa nggak ada yang ngerasa aku kerja sendiri nih, dia beban nih gitu ya, cuma nitip nama nih gitu. Jangan, harapannya jangan nggak kayak gitu gitu. Semuanya punya andil gitu ya gitu. Kompakan tim itu juga perlu nih. Kadang ya nanti juga ada poinnya itu sih. Di kompetisi itu yang menyebabkan salah satunya sebenarnya idenya bagus gitu ya, tapi mungkin gagalnya itu karena nggak kompak gitu, itu ada gitu. Itu poin kedua teman-teman. Jadi tadi dimulai dari ide, kemudian juga dari proses penciptaannya gitu ya. Poin berikutnya adalah terkait evaluasi inovasinya. Gitu. Nah, di bagian evaluasi inovasi ini gitu ya, eh, teman-teman bisa melakukan testing fitur dari yang tiap-tiap sub fiturnya dulu. Misalnya tiap-tiap yang bagian kecilnya dulu gitu. Jadi bisa melakukan tes fungsional dari tiap fiturnya dulu nih. Misalnya teman-teman membuat
sebuah inovasi, di situ ada hardware-nya, ada software-nya gitu ya. Jadi ada hardware-nya, ada software-nya, software-nya pun juga ada misalnya eh, terkait aplikasinya dan ada AI-nya di back-end-nya gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ngecek masing-masing fungsionalnya dulu nih. Di hardware-nya aman nggak, di software-nya aman nggak gitu. Kemudian nanti akan melakukan cek keseluruhan nih setelah integrasi nih gitu. Misalnya tadi hardware-nya aman nih, software-nya aman. Setelah diintegrasi gimana nih? Antara hardware dan software ada komunikasinya bagusnya nih dan lain-lain misalnya kayak gitu dan seterusnya. Jadi setelah integrasi keseluruhannya dicek kembali gitu. Setelah teman-teman yakin inovasi ini itu prototipenya itu fungsional gitu ya, sudah bisa dijalankan di semua fiturnya kira-kira udah nggak ada bug dan lain-lain gitu ya, teman-teman bisa melakukan user testing gitu ya. Jadi mungkin teman-teman udah beberapa udah dapat mata kuliahnya gitu ya. Biasanya kalau teman-teman yang ikut kompetisi yang beberapa kali saya coba dampingi mereka pakainya UAT dan SUS, walaupun nggak terbatas dari itu ya teman-temannya. Ada user acceptance test, ada sistem usability scale dan lain-lain gitu. Kemudian juga ada beberapa yang langsung menggunakan wawancara langsung nih ke calon user supaya kita bisa langsung dapat feedbacknya nih. Gitu. Jadi kita wawancara gimana setelah menggunakan prototype kami gitu. Kira-kira apa yang perlu diimprove dan lain-lain. Nah itu bisa digunakan untuk feedback untuk improvement berikutnya. Nah tadi ya, jadi hasil dari evaluasi langsung ke user testing gitu ya, teman-teman langsung bisa mendapatkan feedback nih. Nah feedback itu bisa digunakan untuk melakukan improvement nih gitu. Mungkin nih teman-teman misalnya ikut kompetisi gitu ya, misalnya PKM deh, saya anggap aja PKM gitu. Dari deadline teman-teman sudah selesai nih, sebulan sebelum deadline teman-teman sudah selesai, sudah dites, kemudian teman-teman ke usernya, ke calon usernya, kemudian mencoba melakukan tadi wawancara, kemudian melakukan user testing yang lainnya gitu ya, didapat dari situ dapat feedback nih, masih ada waktu nih sebelum deadline, jadi teman-temannya melakukan improvement di situ gitu. Jadi sampai deadline-nya nanti ketika PKP 2 atau misalnya ketika monef di PKM-nya, teman-teman sudah memperlihatkan inovasi yang lebih bagus lagi karena sudah mendapatkan feedback dari calon pengguna atau calon user gitu. Nah, harusnya setelah evaluasi itu balik lagi ke siklus awal ya gitu. Oh, ya udah nih, oh ternyata feedbacknya kayak gini, ya udah kita cari ide lagi nih untuk menguatkan inovasi dan lain-lain gitu. Tapi tadi ya tergantung dari timeline kompetisinya. Kalau konteksnya ini di kompetisi mungkin siklusnya berhenti sampai ya udah user testing terus sudah nih dipresentasikan ketika final. Kalau misalnya teman-teman lolos ke final gitu. Itu terkait evaluasinya. eh jadi ada 3 poin tadi ya. Kemudian ada contoh-contoh inovasi. Mungkin kita coba lihat sekilas gitu ya. Ini yang PKM ya. Sebentar. Ini bisa dipercepat nggak sih? Bapak, punten suaranya nggak masuk, Pak. Oh, kayaknya saya share screen-nya tanpa suara ya. Iya, Pak. Kayaknya bisa diulang, Pak, share screen-nya. Oke, sebentar, sebentar. Udah. Lu ngikutin innovation nih. Sekarang udah belum, Hamdan? Udah, Pak. Udah kedengeran suaranya. Saya percepat aja ya. OptiGuard Tapi ini, merupakan Pak, inovasi pendeteksi dini penyakit mata penyebab kebutaan. Gimana? sedikit rada nge-lag tadi, Pak. Udah jalan lagi. Oke. Inovasi ini terdiri dari adaptor dan aplikasi. Adaptor OptiGuard terbuat dari filamen PETG karena tahan terhadap penyusutan lengkungan dan daya rekat lapisan yang baik. Untuk perakitan adaptor dimulai dengan memasukkan lensa pada tempatnya. Kemudian, setelah lensa terpasang, pasang bagian yang menyambungkan lensa dengan phone holder.
Kemudian, pasangkan smartphone pada adaptor seperti pada video. Jarak penggunaan lensa 20 dioptri yang optimal diperlukan jarak sekitar 3 cm ke kornea mata, kemudian 5 cm ke retina, dan 20-25 cm ke observer. Selanjutnya, pada aplikasi OptiGuard dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat memudahkan pasien untuk mendeteksi penyakit mata penyebab kebutaan, mengkonsultasikan kesehatan mata dengan dokter, serta pengguna juga mendapatkan edukasi tentang kesehatan mata pada aplikasi ini. Pada fitur foto fundus dapat diambil melalui kamera smartphone dengan bantuan adaptor OptiGuard yang telah dirakit sebelumnya. Hasil deteksi penyakit mata melalui foto fundus yang telah diambil sebelumnya akan langsung ditampilkan. Kemudian, foto fundus yang akan dideteksi juga dapat diunggah dari galeri smartphone masing-masing. Fitur selanjutnya adalah fitur asesmen mandiri menggunakan Amsler Grid yang berfungsi untuk memeriksa kesehatan retina secara mandiri. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan pada fitur ini. Hasil kesehatan retina mata akan muncul setelah pengguna mensubmit asesmen tersebut. Pada fitur jadwal dokter ini, pengguna dapat mencari dokter mata dan melihat jadwalnya untuk membuat janji temu. Sebelum melakukan janji temu, pengguna dapat melihat profil lengkap dokter tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, pada fitur riwayat deteksi, pengguna dapat melihat riwayat hasil deteksi penyakit mata yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, pengguna juga dapat melihat riwayat kunjungan konsultasi dengan dokter beserta diagnosa yang telah diberikan oleh dokter. Pada fitur edukasi, pengguna dapat melihat artikel dan video edukasi tentang pemeliharaan kesehatan mata. Kemudian, fitur chat digunakan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mata secara online dan juga melihat riwayat chat konsultasi sebelumnya. Kami telah mewawancarai dokter spesialis mata dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, yaitu Dr. Grimaldi Ihsan, SPM. Kami mewawancarai beliau untuk mengetahui bagaimana pandangan tenaga medis sekaligus spesialis mata tentang inovasi OptiGuard. Sekarang di era digitalisasi ini, tentu machine learning atau aplikasi software yang bisa membantu pelayanan dan juga deteksi dari penyakit itu tentu sangat bagus sekali dan sudah banyak mulai dikembangkan akhir-akhir ini. Kalau fitur lain selain fitur funduskopi sangat mudah sekali dan saya rasa sangat bisa membantu. Tapi kalau funduskopi itu nampaknya perlu dokter yang melakukan pelatihan tersendiri. Karena untuk masyarakat melakukan sendiri pemeriksaan ini nampaknya tidak sesimpel itu. Oke, saya stop aja ya. Ini terkait cuma selanjutannya itu terkait ya pendapat dokternya gitu ya. Nggak ada lagi ya. Jadi ini adalah inovasi yang PKM KC yang lolos pendanaan Dikti di tahun ini gitu ya. Jadi mereka membuat sebuah aplikasi gitu ya. Ada adapternya dan ada aplikasi mobile apps-nya untuk bagaimana kita bisa secara dengan memanfaatkan AI computer vision gitu ya, kita bisa mendeteksi dini gitu ya terkait penyakit mata berdasarkan korneanya gitu. Jadi ada contohnya tadi ya. Jadi menggunakan lensa tadi kita bisa mengambil gambar citra kornea, kemudian dengan menggunakan computer vision, deep learning gitu ya. Ada deep learning kita bisa melakukan klasifikasi ini kira-kira sehat atau kira-kira penyakitnya apa gitu. Ada 4 kelas penyakit, nggak salah saya agak lupa gitu. Kebetulan ini bimbingan saya juga ada diabetes retinopati, ada glaukoma dan lain-lain. Saya agak lupa persisnya gitu. Ini contohnya gitu ya, ini yang PKM gitu ya. Kemudian saya juga punya contoh yang sebentar, yang LIDM ini yang pendidikan gitu. Kalau nggak salah kan di divisi ini juga ada yang subtemanya pendidikan gitu ya. Nah ini sebelum kita play, prolognya adalah tim ini membuat nih mendapatkan emas nih juara satu LIDM untuk tahun ini di divisi TDP. Intinya adalah kita udah banyak nih generative AI gitu ya, dimana generative AI ini kita fokusnya adalah generative AI yang dia itu bisa mengenerate citra dari teks gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ya ada beberapa gitu ya, ada beberapa aplikasi yang dia bisa mengenerate teks. Nah kita gunakan untuk pembelajaran di bahasa Inggris nih, terutama di teks narasi gitu. Alhamdulillah kemarin bisa menang karena kita juga cerita nih strukturnya bagaimana, kira-kira nanti skemanya seperti apa dan teknologi yang digunakan seperti apa. Kita percepat aja ya. Bahasa Inggris. Bentar. Kelewatan. Bahasa
berilmu penting dalam dunia pendidikan. IAPP 2023 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 79 dari 113 negara untuk kemahiran berbahasa Inggris. Kami telah melakukan evaluasi di sekolah SMA 1 Dayakolot Bandung. Di sini siswa mengungkapkan kesulitannya dalam belajar bahasa Inggris, terutama teks naratif dan grammar. Di sisi guru juga mengalami kesulitan dalam menilai hasil karya siswa karena prosesnya masih manual dalam memeriksa dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, Chronicles hadir sebagai pendukung bagi siswa dan guru dalam pembelajaran teks naratif bahasa Inggris. Dalam pengembangan Chronicles, kami didukung oleh beragam arsitektur canggih yang kami terapkan. Pada tahap implementasi di SMA 1 Dayakolot Bandung, kami telah membuat modul pembelajaran dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual Chronicles. Chronicles memiliki fitur utama meliputi pembuatan gambar karya siswa, rekomendasi penilaian karya siswa, dan pemeriksaan similaritas dokumen. Fitur pendukung lainnya yaitu pembelajaran mandiri di rumah, pembelajaran terpadu dengan teks narasi, dan forum diskusi siswa dan guru. Fitur pembuatan gambar generatif AI. Di sini siswa akan mengembangkan kreativitasnya dalam membuat cerita naratif sesuai dengan struktur yang benar, serta menghasilkan karya gambar yang sesuai dengan cerita yang telah dibuat. Mekanisme alur kerja generatif AI. Kami melakukan modifikasi model gambar dengan algoritma lowering adaptation yang dilengkapi dengan safety checker untuk filtering gambar yang tidak pantas. Gambar akan melalui proses filtering. Jika gambar tidak pantas, maka akan muncul peringatan untuk membangun ulang cerita kembali. Rekomendasi penilaian karya siswa untuk guru. Di sini, guru dapat memberikan penilaian berdasarkan rekomendasi generatif AI pada hasil karya cerita dan gambar siswa. Mekanisme alur kerja rekomendasi penilaian. Guru memanfaatkan fitur Chronicles untuk dapat menilai karya siswa yang dikumpulkan. Dokumen ini pada sistem akan diinstruksikan untuk membuat beberapa komentar penilaian yang terdiri dari evaluasi struktur, grammar, analisis struktur, dan rekomendasi penilaian. Hasil akhir dari fitur ini berupa rekomendasi nilai karya, dan juga guru dapat memodifikasi nilai dan komentar yang ada di dalam aplikasi Chronicles. Fitur pemeriksaan similaritas dokumen. Berikut merupakan tampilan guru dalam pemeriksaan similaritas dokumen. Perancangan similaritas dokumen. Kedua hasil karya akan diproses oleh sistem dengan tokenisasi, stop word removal, phrase extraction, dan scoring. Dan dari modifikasi algoritma RIG sebagai bobot akan digabungkan dengan metode TF-DF untuk mendapatkan similaritas dokumen. Fitur pembelajaran mandiri di rumah. In a lush, vibrant jungle far from human civilization lived a family of tigers unlike any other. In a lush, vibrant jungle far from human civilization lived a family of tigers unlike any other. Evaluasi Chronicles. Terlihat dari segi hasil nilai dan waktu penilaian oleh guru. Kami juga telah menguji sistem usability scale dan user acceptance test pada aplikasi Chronicles. Chronicles, inovasi teknologi bahasa Inggris. Ya itu contoh yang LIDM teman-teman. Jadi LIDM itu memang bagaimana kita membuat inovasi itu tapi khusus di bagian pendidikan gitu. Baik dari POV gurunya, pendidiknya maupun dari POV siswanya gitu. Tapi tidak terbatas di sekolah dasar gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ada yang menang juga dia membuat inovasi untuk terkait pendidikan secara general. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga itu kita skip aja ya, nanti ini terkait masih kota cerdas saya lupa masukin juga. Nanti bisa kita di akhir aja atau teman-teman nanti bisa cek sendiri gitu. Kemudian, nah ini mungkin poin terakhir nih, karena infonya Pak Dana juga sudah join nih, gitu. Mohon izin. Jadi ini poin terakhir teman-teman terkait lesson learn-nya, terkait kompetisi inovasi gitu ya. Jadi apa saja sih yang kalau teman-teman nanti mau masuk mendaftarkan gitu ya di kompetisi inovasi, apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan gitu. Pertama tadi, ide itu bisa jadi penentu juara teman-teman gitu. Misalnya teman-teman ada dua tim nih, yang satu idenya cukup unik, yang satu idenya ya udah idenya mungkin dengan existing solution tadi nggak beda jauh gitu ya. Padahal yang tim kedua ini yang idenya nggak begitu unik ini di dalamnya orang-orang teknikalnya bagus-bagus nih. Jadi betul-betul ketika mengimplementasikannya betul-betul tuntas nih gitu. Sedangkan ide yang awal tadi yang cukup unik ya gitu mungkin sampai prototipe tapi belum sampai tuntas gitu. Bisa jadi yang menang adalah yang idenya itu unik gitu. Nah, beberapa skema kayak gitu kita pernah merasakan gitu. Mungkin Mas Hamdan nanti bisa cerita. Dia ada beberapa juga yang ini kayaknya belum jadi nih inovasinya nih. Tapi ternyata emang idenya ada yang cukup unik gitu ya. Jadi ide itu bisa menjadi penentu juara gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait kemampuan menyajikan ide itu penting teman-teman. Kalau ide teman-teman baik dan sangat baik gitu ya, tapi teman-teman menyajikannya dengan tidak pas, tidak baik ya sama saja. Ide teman-teman tidak bisa dipahami oleh juri gitu. Nah, kemampuan menyajikan ide ini bisa di awal dan di akhir, di tahap proposal gitu ya. Jadi saya pernah
pernah mendampingi mahasiswa, idenya cukup bagus, tapi memang kemampuan untuk meramu tulisannya gitu itu kurang 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 bagus gitu ya, sehingga akhirnya nggak lolos ke tahap final. Padahal sebenarnya idenya bagus gitu. Nah itu juga jadi poin penting teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya mempunyai ide yang bagus, tapi bisa menyajikannya dalam proposal gitu ya, yang mana kadang-kadang ada di PKM itu ada misalnya batasnya 10 halaman dan lain-lain. Jadi bagaimana dengan halaman terbatas itu teman-teman bisa mempropos ide yang cukup baik gitu teman-teman gitu. Kemudian selain itu juga nanti di akhir di ketika final teman-teman mau nggak mau kan presentasi juga gitu. Nah ada beberapa tim yang mungkin secara pengerjaannya bagus nih, tapi ketika presentasi mungkin agak gugup gitu ya. Kemudian mungkin grogi dan lain-lain sehingga tidak terdeliver dengan baik gitu. Sehingga silakan teman-teman juga bisa latihan gitu ya, latihan menulis yang baik, latihan mempresentasikan yang baik dan lain-lain itu terkait menyajikan ide. Kemudian terkait kompetisi inovasi sifatnya kebanyakan berkelompok gitu ya. Jadi kekompakan tim itu menjadi sangat penting gitu. Karena saya pernah juga mendampingi tim yang menjelang akhir-akhir itu awal-awal lancar gitu. Menjelang akhir-akhir ada konflik di dalam kelompoknya. Nah, itu sangat eh, jadinya di akhir ya udah akhirnya nggak kepegang gitu. Jadinya berantakan di akhir. Sayang sebenarnya gitu. Jadi harmonisasi dalam tim, kekompakan tim, pembagian tugas gitu. Kalau ada masalah diselesaikan baik-baik gitu. Apalagi beberapa kompetisi yang sifatnya jangka panjang gitu. Misalnya cukup cukup panjang nih waktunya gitu. Itu pun juga penentu teman-teman. Kemudian, nah ini juga salah satu nih lesson learn yang saya dapatkan nih dari membina teman-teman di kompetisi ini. Pada akhirnya beberapa kompetisi itu nanti mungkin di tahun 2025 gitu, PKM, Gelatik gitu ya, itu pasti akan bersamaan dengan kita perkuliahan. Teman-teman mungkin masih ada praktikum, masih ada tugas, kuis, assessment, dan lain-lain gitu ya. Itu bersamaan juga dengan teman-teman mengikuti kompetisi. Nah, pada akhirnya bagaimana teman-teman bisa memanage waktu dengan baik gitu. Mana sih yang harus dikerjakan gitu ya, mana yang prioritas dulu dan lain-lain gitu. Pada akhirnya teman-teman yang milih nih nanti bagaimana memanage waktunya. Itu pun cukup penting karena ada keteteran tiba-tiba di kelompok kok nggak ada progresnya nih, ternyata mereka fokus ke kuliah dulu. Ya nggak bisa disalahkan juga gitu ya. Jadi pada akhirnya prioritasnya adalah balik ke teman-teman. Terus yang terakhir jadi tujuan. Ini ya ntar deh kawan-kawan diceritain aja gitu. Oke, itu poinnya. Intinya teman-teman ketika membuat inovasi jujur aja apa adanya, progresnya diceritakan apa adanya gitu ya. Jadi janganlah membuat sesuatu yang menuliskan sesuatu yang tidak teman-teman lakukan gitu. Oke, itu mungkin sekian dari saya teman-teman. Nanti mungkin Q&A-nya di akhir saja ya. Mungkin setelah ini nanti dari Pak Dana bisa menyampaikan terkait pengalaman pengguna atau yang terkait rekayasa perangkat lunak. Nanti kalau kontak saya ada di email ini teman-teman, atau sebenarnya saya juga ikutan join di grup Adhikara. Nanti sebenarnya kakak-kakak angkatan juga ada di situ. Teman-teman bisa memanfaatkan grup komunitas itu untuk tanya jawab di situ, dipersilahkan. Itu mungkin dari saya, Mas Hamdan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gama. Ilmunya sangat bermanfaat, mulai dari itu ya, latar belakang dan sampai bagaimana cara membuat ideation atau innovation ya. Nah, tadi kan materi dari Pak Gama ya. Sekarang Pak Dana sudah join kepada dalam meeting ini. Kepada Pak Gama, dipersilakan untuk melanjutkan materinya, Pak. Oke, Silakan Pak baik. Dana. Ya, izin. Pak Kamal, selamat malam. Kemudian Mas Hamdan ya. Mohon maaf baru bisa join. Sebenarnya saya terus terang memang nggak mempersiapkan materi khusus sih, tapi saya rasa sudah saya beruntung karena dimulai oleh Pak Gama sehingga materinya Mas sudah gitu ya seperti itu. Ya, jadi mungkin izin saya share saja nambahin yang dari Pak Gama yang gini, karena ini kan berarti sesi ini adalah untuk pengenalan ya, berarti dan persiapan ya barangkali apa ya untuk yang submit sepemahaman saya berarti di bidang inovasi ya. Nah, pertama gini, kalau ikut lomba maka yang juga perlu diperhatikan ini adalah rubrikasi penilaian gitu ya. Kan di sini sudah di panduan sudah jelas gitu ya tertera untuk babak penyisian gitu ya di bidang divisi inovasi itu kan punya 4 kriteria ya, format penulisan, urgensi masalah, kreativitas inovasi, hasil karya inovasi. Maka teman-teman secara fokus nanti harus memperhatikan keempat poin ini tuh ya. Kayaknya sih yang berupa
berupa konten itu berarti urgensi masalah, kreativitas sama hasil karya inovasi ya. Kalau format penulisan ya itu memang sudah by default seperti itu. Mungkin saya bisa menyambungkan di bidang yang yang selama ini saya menjadi juri gitu ya. Jadi kita melihat antara masalah dan inovasi ini kita juga mengenal istilah problem solution fit itu harus fit ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa kelompok yang misalnya kami nilai ini memberikan inovasi yang canggih-canggih gitu kan ya, bahkan cenderung kompleks, namun sebetulnya tidak ataupun kurang sesuai, bahkan menjadi secara sederhana itu berlebihan untuk masalah yang diangkat gitu. Sehingga teman-teman ini harus benar-benar memperhatikan gitu kan ya. Masalah ini jangan-jangan kalau ada solusi yang lebih sederhana gitu kan ya, dan lebih make sense ya secara kenapa harus membuat solusi yang misalnya lebih kompleks gitu ya, walaupun itu berbungkus dengan inovasi, dan itu menjadikan sebetulnya mungkin bisa lebih tidak efisien gitu ya, bahkan mungkin menjadi tidak efektif karena itu menjadi berlebihan, sehingga perlu teman-teman benar-benar kaji kesesuaian antara inovasi yang akan teman-teman ajukan itu ya dengan pemahaman dari masalah yang ada gitu kan ya. Jadi kalau memang masalahnya kompleks, mungkin akan membutuhkan dan bisa masuk akal gitu ya, dan akan menjadi efektif gitu ya kalau inovasinya juga kompleks gitu ya, seperti itu. Jadi jangan lupa gitu ya. Jadi jangan jadi memang di beberapa framework pun gitu ya, kebetulan saya menggelutin untuk product development ya, ada Lean Startup, ada Design Thinking, ada Double Diamond, ada Design Sprint, itu benar-benar memfokuskan pemahaman terhadap masalah gitu ya. Dan kalau di bidang UX itu sangat-sangat penting gitu ya untuk problem understanding gitu ya. Kemudian kriteria yang selanjutnya ini ada kreativitas dan inovasi, mungkin yang karena saya bukan panitia, nanti mungkin bahkan mungkin Pak Gama juga bisa lihat hasil karya inovasi 40% gitu ya. Ya tidak ataupun terlalu ini mungkin bisa diklarifikasi apakah harus jadi, apakah prototipe, apakah MVP gitu kan ya. Karena kalau dilihat dari hasil karya inovasi 40% ini nah ini mungkin perlu kejelasan ya. Tapi saya pikir ini minimal prototipe atau MVP gitu ya. Itu sudah bisa masuk dan ini saya jadi ingat di bidang UX itu sangat penting juga untuk menyuguhkan data atau analisis gitu ya, yang menunjukkan validitas gitu kan ya, ataupun dari yang seperti inovasi ataupun karya yang diajukan ini ada evidence itu valid gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau di sini juga ada poin kreativitas dan inovasi, maka saya melihat ini salah satu yang cukup penting dan sepertinya juga harus dilakukan. Salah satunya adalah untuk menunjukkan inovasi biasanya kita caranya sebenarnya cukup mudah gitu ya. Di antaranya adalah dengan melakukan kompetitor analisis ya. Jadi menganalisa atau menunjukkan bahwasannya inovasi atau karya-karya dari adik-adik atau rekan-rekan Skyline ini kalau di-compare dengan inovasi, solusi ataupun aplikasi gitu ya yang sejenis gitu kan ya. Itu di mana sih keunggulannya gitu kan ya. Di mana perbedaannya gitu ya. Biasanya sih tidak harus benar-benar berbeda, tetapi kemudian memberikan satu inovasi atau kelebihan yang tidak dipunyai, ataupun karya inovasi atau aplikasi lainnya belum mampu, dan ditunjukkan potensi dari inovasi rekan-rekan sekalian ini, satu hal yang secara gampang atau sederhana menunjukkan ada inovasi gitu kan ya. Seperti itu ya, dan itu kan tinggal dibandingkan terus misalnya ada aplikasi A, B, C, kemudian ada poin-poin kriteria perbandingan ya, nanti mungkin pakai cara sederhana, pakai checklist itu bisa gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau di babak final ini saya pikir standar ya, jadi
fokusnya pada 40%. Saya pikir pemahaman materi sama kualitas dan struktur presentasi ini kan menyangkut apa ya, yang dikerjakan termasuk disampaikan dan di sesi tanya jawab. Bahkan sesi tanya jawab besar sehingga kita bisa melihat kalau nanti ataupun fokus pada babak final ini lebih ke presentasi gitu ya, ke bagaimana penguasaan dari materi inovasi gitu ya. Hasil karya inovasi 40% ini sepertinya masih mirip ya. Mungkin itu yang bisa saya share gitu ya. Jadi tetap semangat, kemudian apa ya, jangan lupa menurut saya gini, satu lagi. Lebih duluan mana antara inovasi, solusi dengan masalah gitu ya. Menurut saya tetap lebih dulu masalah sih ya. Jadi berangkat dari masalah, meng-highlight arti atau pentingnya atau important dari masalah ini gitu ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan addition gitu ya, dengan mempelajari termasuk studi literatur gitu ya, untuk membuat solusi gitu ya. Jadi jangan solusi dulu gitu ya, karena nanti bisa saja terjebak pada masalah yang kemudian di reverse ini nanti bisa saja misalnya nggak penting gitu ya untuk diselesaikan atau bahkan kesulitan nanti justru untuk merumuskan masalah. Mungkin itu Mas Hamdan yang bisa saya share. Terima kasih banyak Pak Dana atas materinya. Ya. Semoga teman-teman makin jelas lagi ya, terutama di bagian kriteria penilaian buat di Adhikara ini. Nah, buat teman-teman, mungkin karena materinya udah dijelaskan semua dari Pak Dana dan Pak Gama, mungkin bisa kita mulai aja sesi Q&A-nya ya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di chat, bisa langsung tulis di chat, atau mungkin lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman raise hand dan langsung on mic aja. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya, langsung aja ya. Sambil nunggu ada yang nanya, mungkin saya dulu aja kali yang nanya ya Pak. Nah, jadi ini kan kita lagi di masih tahap penyisihan ya Pak. Saya mungkin kalau misalkan saya baru masuk lagi nih Pak dari awal buat masuk ke babak penyisihan, terus bikin proposal, mungkin saya ingin bertanya Pak, kalau kira-kira biasanya apa sih yang kesalahan-kesalahan umum gitu yang biasanya ditulis di proposal yang biasanya buat lomba kayak gini? Mungkin Pak Dana atau Pak Gama bisa langsung menjawab. Pak Kamal dulu berarti. Ya, di sini Pak ya. Teman-teman, jadi kadang-kadang tadi sebenarnya dimention juga sama Pak Dana gitu ya. Kadang-kadang di proposal itu kita menuliskan sesuatu yang sebenarnya tidak ternilai di rubrikasi gitu. Sayang aja gitu. Karena gimana caranya proposal itu kan juga di beberapa itu ada maksimal halamannya. PKM itu 10 gitu ya. Waktu itu Gemastik saya lupa, tiap divisi mungkin beda-beda gitu ya. Nah, di halaman yang singkat itu gitu, gimana teman-teman tadi ya yang sempat saya sampaikan gitu. Bagaimana teman-teman tuh menyajikan ide teman-teman tuh straightforward gitu ya, dan membuat juri itu paham, oh idenya gini loh, idenya menarik loh gitu. Kesalahannya beberapa teman-teman itu pernah buat proposal tuh ya tadi, misalnya biasanya di panduan itu sudah ada rubrikasi penilaiannya teman-teman gitu. Nah teman-teman tuh harusnya berangkat dari situ tuh. Kalau misalnya di duplikasi itu tidak dinilai, nggak usah panjang-panjang dijelasin gitu. Kalaupun mau bridging nggak masalah, bridging dikit gitu ya. Latar belakang mungkin tetap harus ada gitu ya. Tapi kalau memang nggak terlalu banyak nilainya, nggak usah terlalu fokus di situ. Fokuslah ke nilai, ke penilaian-penilaian yang memang ada gitu di penyisihannya gitu. Nah, jadi sebenarnya
harusnya memulai proposal dari situ. Dilihat dulu rubrik-aplikasinya, poin-poin pentingnya apa, itu menjadi subbab nggak masalah gitu, di subbab di proposalnya itu. Nah itu baru diterangkan seterang-terangnya di situ. Kemudian mungkin kasus khususnya di PKM gitu ya, PKM pun kesalahannya adalah kesalahan administrasi itu bisa menggugurkan proposal teman-teman gitu ya. Jadi kalau PKM itu cukup strict tuh, halamannya, marginnya gitu. Kalau marginnya nggak sesuai itu langsung dicoret gitu. Jadi di PKM itu ada dua apa namanya dua seleksi, dua tahap seleksi. Kebetulan kan tahun ini saya terlibat nih di menjadi reviewer di PKM untuk di Pilmawanya gitu. Nah di bagian pertama itu adalah seleksinya seleksi administratif teman-teman. Jadi nggak dilihat kontennya, yang dilihat adalah marginnya berapa, halamannya berapa, kemudian nanti di bagian lampirannya pun kadang-kadang dicek, RAB-nya dicek gitu. Jadi pastikan teman-teman membaca aturan di panduannya. Kalau misalnya itu ada yang terlewat, ya sudah, teman-teman proposalnya kontennya nggak dibaca nih gitu. Sayang kan gitu. Itu di PKM. Tapi kalau di Gemastik waktu harusnya nggak sampai se-strict itu gitu. Yang dilihat adalah kontennya. Asal juga jangan jangan melewati aturan banget gitu ya. Misalnya halamannya dimintanya 10, teman-teman buatnya 30 ya kan juga malas jurinya baca mungkin ya gitu. Jadi mungkin itu Mas Hamdan kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Dana. Eh, ya, gimana ya? Saya mungkin akan merubah gitu ya, atau apa-apa yang perlu diperhatikan nanti pas di tahap proposal gitu ya. Jadi begini sih, kalau kalau misalnya ini konteksnya Gemastik, saya akan jawab gini, ini kan kompetisi ya. Jadi kalau kompetisi itu memang mau nggak mau bagus-bagusan gitu ya. Dan bagus-bagusan ini sebetulnya salah satu tipsnya adalah preparation ya, persiapannya. Jadi semakin siap, semakin memanfaatkan waktu yang ada gitu kan ya, maka itu akan bisa mengantarkan gitu ya, ataupun bisa mengamankan gitu ya, mengamankan posisi di finalis gitu ya. Jadi em, em, jadi juri itu mungkin kalau Pak Gama di PKM itu mungkin saking banyaknya sehingga apa namanya untuk mengeliminasi paling awal itu nggak dilihat konten ya, dilihat kepatuhan pada template ya. Tapi kalau kami nggak terlalu lihat itu ya, walaupun kami juga termasuk yang banyak gitu kan ya. Nah, itu kelihatan tuh sudah mulai kelihatan ini bakal yang masuk final dan seterusnya, itu udah mulai kelihatan. Dan saya rasa itu memang kuncinya adalah preparation atau persiapan gitu ya. Dimanapun kalau kalau eh, menurut saya lomba yang sifatnya kompetisi itu semakin prepare, semakin siap, semakin matang gitu kan ya. Itu akan semakin confident dan mengamankan posisi untuk babak selanjutnya gitu ya. Dan kemudian apa ya? Saya tadi kan meng-highlight antara bagaimana atau pentingnya memahami permasalahan gitu ya. Bahkan kalau saya ngomong di level TA pun juga kayak gitu ya. Jadi penting untuk memahami permasalahan, karena dari situ gini, kalau nggak salah itu kan masih ada jeda ya antara babak penyisian sama final, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk menyempurnakan karya gitu kan ya. Nah, sehingga ataupun artinya itu kembali gitu ya. Jadi jangan sampai pemahaman terhadap masalah itu kurang gitu kan ya. Bahkan juga sangat disarankan untuk memperkuat arti pentingnya masalah itu, juga melampirkan data-data pendukung gitu kan ya. Misalnya kalau lagi stunting gitu kan ya, maka juga dilampirkan data tentang kondisi stunting, jumlah stunting, penanganan ini itu dan seterusnya gitu ya, yang untuk meng-highlight ini masalahnya juga nyata loh gitu ya. Saya jadi ingat tadi juri itu juga butuh untuk diyakinkan gitu kan ya, bahwasanya apakah masalah ini real atau enggak gitu kan ya. Important dari problem ini seperti apa gitu ya, kenapa problem ini penting gitu ya untuk di solve gitu ya, dan manfaatnya, benefitnya kalau problem ini di solve gitu ya. Seperti itu sih gitu ya. Karena kalau berbicara mengenai solusi gitu kan ya, saya pikir memang
di bidang kita kompleksitas atau canggih itu bagus gitu ya. Tetapi menurut saya juga kita juga masih melihat kok apa simple is beautiful itu ya. Jadi mampu membuat satu solusi yang mungkin apa tepat guna gitu kan ya. Itu lebih baik daripada terlalu canggih tapi sebetulnya tidak ataupun kurang sesuai gitu ya untuk masalah ini. Mungkin gitu Mas Anam. Ya. Baik, terima kasih Pak Dana dan Pak Gama. Oh, akhirnya sudah ada yang mau nanya. Oh. Jadi mungkin boleh Mas Gilang langsung on mic saja. Oke, izin bertanya, perkenalkan nama saya Gilang dari jurusan S1 Teknologi Informasi. Izin bertanya, di Adhikara kan punya banyak subtema ya. Itu untuk finalisnya itu berdasarkan subtema atau memang menyeluruh satu divisi gitu? Nah, kalau pertanyaan ini malah yang menjawab Mas Hamdan harusnya. Eh, Oke lah, coba saya coba jawab ya. Oke, tadi untuk Mas Gilang. Jadi buat nanti finalisnya itu diambil dari top 12 semua. Jadi itu top 12 bisa jadi gabungan dari eh, masing-masing subtema. Jadi nggak dipilih dari subtema ini berapa, subtema ini berapa, subtema ini berapa, enggak. Tapi diambil dari yang terbaik dari yang submit semua. Mungkin begitu. Menjawab ya Mas Gilang? Menjawab, terima kasih Kak. Oke. Wah, di chat ada yang bertanya ternyata Pak. Dari Mas Muhammad Nur Sodik. Permisi Pak, saya Muhammad Nur Sodik izin bertanya. Bagaimana cara kita memaksimalkan user research pada pengembangan game dan apa tips untuk mengoptimalkan proses pengembangan game bagi pemula? Terima kasih Pak. Bisa dijawab mungkin oleh Pak Dana atau Pak Gama. Gantian Pak Dana dulu, Pak Dana. Sikat ya. Baik, ini pertanyaannya apa? Nama maksud saya memaksimalkan user research. Gini sih, pendekatannya itu kan ada yang main di quantity, artinya user research-nya sebanyak-banyaknya, atau mungkin quality itu ya, mampu menemukan mungkin cukup user gitu kan ya untuk di user research sehingga kita bisa mendapatkan masukan gitu ya atau feedback yang apa yang mendalam. Nah ini menurut saya tergantung sih waktunya sebanyak apa gitu kan ya. Jadi ini ada constraint waktu juga. Nah itu ya jawabannya sebetulnya tergantung gitu ya. Kalau waktunya cukup mungkin bisa gabungan dua-duanya dapat quantity sama mungkin dari situ kita juga akan lebih banyak mendapat user research yang berkualitas gitu ya. Tapi kalau enggak mungkin bisa lebih sedikit tapi ya harapannya memang serius gitu ya sehingga dapat masukan yang valuable ya seperti itu. Kemudian proses mengoptimalkan pengembangan game bagi ini sebenarnya udah ke bidang game development ya, tapi mungkin juga agak mirip-mirip ini mungkin terkait dengan pengembangan aplikasi yang kemudian di situ ada konten gitu ya. Ini pendapat pribadi saya yang namanya mengoptimalkan ya memang pertama juga harus tahu teori atau best practice gitu kan ya. Nah ini juga kembali lagi gitu kan ya. Tergantung constraint-nya juga mungkin kalau constraint-nya cukup nggak cukup tapi pada dasarnya itu bisa dipilih-pilih sih sesuai dengan resource sumber daya budget anggaran dan seterusnya gitu ya. Jadi ini artinya gini, artinya perlu di manage dulu jadi nggak langsung istilahnya itu jalan gitu ya, barangkali juga perlu di manage dulu sehingga tadi mengoptimalkan gitu ya seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu untuk Mas Nur Sodek. Pak Gama monggo kalau mau nambahin. Oke, sebenarnya tambahannya nggak banyak sih. Saya belum pernah membimbing kelompok yang di bagian pengembangan game gitu ya, Mas Sodik ya. Jadi mungkin saya nggak bisa kasih banyak insight untuk segi teknisnya. Tapi ini untuk generalnya sebenarnya gini. Salah satu yang bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman baru pertama kali nih, gitu, teman-teman bisa buka YouTube kemudian cek pemenang-pemenang di tahun lalu, gitu. Ya biasanya ada tuh, gitu. Jadi biasanya nanti ada pengumuman nih, misalnya di
Gemastik kan ada bagian pengembangan game gitu ya. Nah, cek aja nih yang menang 1, 2, 3-nya gimana, cek YouTube-nya. Biasanya itu diunggah di YouTube, karya akhir Gemastik itu diunggah di YouTube gitu. Cek YouTube-nya jadi tahu nih gameplaynya gimana, tampilannya gimana dan lain-lain. Nah, dari situ kan bisa bisa dapat insight gitu ya. Jadi kita pakai prinsip ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Apa yang baik ditiru gitu ya, walaupun ada modifikasi dipersilahkan. Tapi juga bukan yang sama persis gitu ya, karena kalau itu juga plagiat dan enggak pasti juga juri-juri udah ngeh nih ini kayaknya sama kayak tahun lalu deh gitu. Jadi kalau bisa dari situ untuk mengambil itunya. Mungkin dari saya itu sih. Ini juga sebenarnya bisa bisa juga untuk semua divisi ya teman-teman ya gitu. Baik itu PKM, Gemastik dan Innovation Base itu teman-teman bisa cek insight-nya di YouTube gitu itu banyak kok karya akhir tadi contoh yang saya tampilkan juga itu kan disubmit di YouTube juga gitu jadi teman-teman juga bisa melihat yang lain gitu jadi punya insight oh kalau di kompetisi ini tuh nanti outputnya kayak gini loh oh jadi kalau mau membuat inovasi kurang lebih seperti ini dan seterusnya gitu Mas Hamdan dan Mas Sodik. Baik, terima kasih banyak Pak Dana dan Pak Gama. Jadi gitu ya guys jawabannya ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih, mumpung ada. Pertanyaannya dari Mbak Anila Dwi. Izin bertanya Pak, apakah dampak ekonomi dan keberlanjutan dari ide inovasi menjadi pertimbangan penting dalam penilaian ya Pak? Apakah inovasi harus memiliki poin bisnis? Nah, mungkin eh, bisa dijawab mungkin tadi karena Pak Dana duluan, mungkin sekarang Pak Gama duluan ya. Oke. Oke, Mas Hamdan. Oh gitu ya ceritanya, caranya gini. Oke, Iya, bahkan multitasker Mbak Pak. Anila. Iya, iya, aman-aman. Jadi Mbak Nila terkait apakah penilaiannya itu terkait inovasi itu juga ada dampak bisnisnya, balik lagi ke rubrikasinya, cek rubrikasi dari kompetisinya gitu. Mungkin ada beberapa yang terkait keberlanjutan sistemnya, ada yang tidak gitu. Jadi eh, biasakan, ya tadi saya juga lupa menaruh di presentasi gitu ya. Jadi kalau ada panduan, teman-teman itu baca dan jangan lupa terlewat di rubrikasinya. Karena kadang-kadang rubrikasinya itu ditaruhnya di lampiran, ada PKM tuh rubrikasinya ditaruh di lampiran tuh, jadi malah nggak baca gitu ya. Nah, jadi baca dulu itunya, kemudian cek nih, kira-kira perlu menampilkan nggak gitu. Tapi biasanya di beberapa kompetisi, eh, ketika presentasi final itu nanti ada satu slide sendiri terkait rencana jangka panjang gitu. Nah, di rencana jangka panjang itu mungkin juga bisa kita sisipkan terkait bisnisnya nih. Misalnya nanti jadi startup kah gitu. Jadi inovasi ini nggak berhenti sampai di sini aja loh, nanti bisa dihilirisasi jadi produknya itu bisa diproduksi massal dan itu. Nah, kalau misalnya sampai membuat plan seperti itu ya mungkin lebih baik juga gitu. Tapi pada akhirnya jawabannya kalau menurut saya adalah tergantung rubrikasi dari kompetisinya. Cek kompetisinya mungkin tiap kompetisi akan berbeda-beda. Seperti itu. Silakan Mbak Dena. Ya, baik. Makasih pada Mbak Anila. Betul. Jadi karena saya apa ya, setahu saya kemarin sudah berlangsung yang sesi seperti ini untuk entrepreneur ya. Jadi kalau di entrepreneur sepertinya pertanyaan Mbak Anila jawabannya akan iya gitu kan ya, karena di situ ada potensi atau pangsa pasar gitu ya. Sehingga kan ngomongin mengenai apa potensi ekonominya. Tapi kalau di sini sih enggak gitu ya. Jadi jawabannya adalah tidak, tapi barangkali kalau memang juga masih tertarik di sini, poin itu akan menjadi pertimbangan sih ya, tapi bukan sesuatu yang wajib gitu ya, karena memang menurut saya sudah clear ya di rubrikasi apa agama ya apa poinnya is di apa inovasi gitu kan ya. Seperti itu. Tapi gini, misalnya ya, saya tadi kan menyebutkan kompetitor analisis gitu kan ya. Memasukkan poin misalnya apa harga langganannya lebih murah atau skema apa model bisnisnya misalnya lebih baik dibanding produk tetangga gitu kan ya. Itu mungkin juga bisa apa namanya menambah dari apa ya value inovasinya gitu ya. Tapi basically itu bukan penentu sih gitu kan ya. Jadi apa namanya itu akan jadi prioritas keberapa gitu ya untuk aspek ekonomi. Ya, mungkin gitu, Pak Nena. Baik, terima kasih Pak Dana dan Pak Gama. Mari lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Rifki, izin bertanya Pak, untuk prototipe itu sendiri apakah hanya konteks UI-nya saja atau sampai ke implement produknya Pak? Sekian pertanyaan saya, terima kasih Pak.
Eh, Mungkin aku sebelumnya pengen nambahin dulu sedikit kalau untuk konteks Adhikara ya. Soalnya kayaknya ini pertanyaannya lebih ke panitia. Aku mau nambahin dikit. Kalau untuk konteks Adhikara sendiri, eh, di sini prototipe yang dimaksud di Adhikara itu adalah UI UX mungkin. Itu masih boleh, masih diterima. Tapi alangkah baiknya jika memang produknya sudah fungsional, walau masih MVP. Nah, selain itu penilaian dari hasil produk akhirnya sendiri, produk karyanya sendiri dari Adhikara, nanti mungkin teman-teman juga seperti yang dikatakan oleh Pak Dana pada materinya, itu harus disediakan analisisnya juga ya. Itu sudah ada disesuaikan dengan template yang diberikan kepada masing-masing subtema. Nah, di situ teman-teman bisa menaruh analisis teman-teman di situ. Jadi penilaian produknya bukan dari hasil karyanya saja, tapi dari dari analisis teman-teman juga. Mungkin begitu kalau dari konteks Adhikara ya. Mungkin dari konteks general bisa ditambahkan oleh Pak Dana dan Pak Gama. Mas Hamdan, saya malah mau tanya nih justru. Wah, iya, mangga Pak. Waduh, kaget saya kira resen kenapa Pak? Iya, saya mau untuk negasin pertanyaannya Mas Rifki sih. Tapi ini untuk bidang inovasi bukan lomba UI UX kan? Bukan Pak. Oh ya, oke. Lombanya secara general. Oke, berarti menurut saya itu juga izin untuk apa menjawab pertanyaannya Mas Rifki. Sepertinya udah kejawab ya. Jadi apa namanya em, kalau mau sampai prototipenya gitu kan ya silahkan gitu kan ya. Seperti itu ya. Bahkan ini saya sekali lagi nanya ke Mas Rifki, ini juga bukan lomba kalau karena di Gemasik itu kan ada UI UX, ada lomba juga apa sih yang apa yang software Perangkat lunak development. bukan, Pak? Ya Bukan perangkat ya? lunak gitu kan, Perangkat itu lunak. betul perangkat lunak. Kalau perangkat lunak kan clear ya, berarti sampai implementasi. Ini juga bukan lomba perangkat lunak kan ya, Mas Hamdan. Bukan Pak, bukan perangkat lunak. Oke. Sehingga menurut Punten, saya ada subtema perangkat lunak, Mas Hamdan. Oh iya, maksudnya bukan perangkat lunak. tapi maksudnya bukan lomba perangkat lunak Pak. Artinya kalau lomba Iya, perangkat lunak betul-betul. kan harus itu clear artefaknya sampai implementasi gitu ya, seperti itu. Dan menurut saya artinya pertanyaan Mas Rifki sih sudah kejawab gitu ya. Barangkali Mas Rifki masih apa ada mau bertanya lagi, tapi menurut saya sudah kejawab pertanyaan Mas Rifki. Baik, terima kasih Pak Dana sudah menambahkan jawabannya ya. Eh, Terus, wah ada lagi nih dari Mbak Magista. Perkenalkan, saya Magista, izin bertanya Pak. Apakah mengembangkan inovasi dari masalah yang sedang menjadi booming menjadi pertimbangan juga Pak? Seperti contohnya saat isu stunting sedang booming waktu di awal tahun. Mungkin bisa dijawab Pak. Pak, karena saya izin jawab dulu ya Pak ya. Silakan, Pak. Ya, kalau ini di lomba UX-nya Gemasik, kita udah jenuh. Stunting itu ada terus itu ya di setiap apa bertahun-tahun lomba. Yang juga sudah jenuh di kami adalah waste management itu kan ya. Soal ngurus sampah, wah itu udah ya menang juga sih gitu ya, seperti itu. Jadi, nah jawabannya adalah bisa. Karena ini lomba inovasi, maka kita justru akan tertarik untuk lihat inovasinya kayak apa nih gitu kan ya. Yang kalau saya emang terus terang udah beberapa kali nilai stunting gitu ya, sehingga nanti jadi akan punya semacam apa ya modal kali ya untuk melihat inovasinya teh apa namanya seinovasi apa gitu. Mungkin gitu sih Pak Gama kalau saya ya seperti itu. Jadi boleh aja gitu kan ya begitu. Oke, izin menambahkan ya. Tadi Mbak Magista ya. Oke, jadi terkait isunya sebenarnya pada akhirnya nanti yang dilihat itu juga terkait inovasinya gitu ya. Yang utama dia itu inovasinya gitu. Tapi tadi sempat saya sampaikan kan, jadi inovasi itu harusnya eh, bukan inovasi yang naif gitu. Jadi yang betul-betul berasal dari permasalahan yang nyata gitu. Nah, jadi walaupun nanti yang dinilai adalah inovasinya, tapi pasti nanti kan dicek juga oleh juri, inovasi ini betul-betul manfaatnya sih. Jangan-jangan cuma
teknologi yang baik, tapi ketika diimplementasikan di usernya ya sebenarnya ini nggak terlalu berdampak nih gitu. Jadi kalau misalnya contohnya gitu ya, yang tadi sempat saya jelaskan juga terkait inovasi yang naif gitu. Eh, ada nih misalnya teman-teman nih buat inovasi nih, misalnya untuk mensortir buah gitu ya, dengan macam-macam gitu, terus ada conveyor dan lain-lain. Padahal sekarang kalau dilihat nih, petani-petani buah tuh malah lebih cepat pakai tangan gitu kan ya. Jadi kayak teman-teman buat inovasi tapi jadinya naif nih, nggak terlalu on point gitu. Karena teman-teman berangkat dari oh iya, di teknologi ini bisa loh digunakan untuk mensortir buah. Padahal teman-teman nggak tahu nih, di lapangan mereka-mereka yang udah berpengalaman mensortir buah itu bisa lebih cepat dengan tangan gitu. Lebih cepat, lebih murah, lebih efisien dan lain-lain. Mungkin ke situ sih. Jadi pada akhirnya inovasi tapi mau nggak mau akan dicek juga nih permasalahannya seperti apa gitu. Mungkin dari saya seperti itu tambahannya, Magista. Oke, terima kasih jawabannya Pak Gam dan Pak Dana. Eh, Mas, bentar, satu lagi Mas. oh Saya iya, mau mangga ya. Pak. Jadi yang tadi Pak Gama sampaikan itu poin yang bagus ya. Em, Kalau kita ngomong tentang knowledge seperti itu ya tadi ternyata saya baru tahu apa lebih cepat sama petani gitu kan ya. Itu sebenarnya juga tergantung sama jurinya sih Pak gitu kan ya. Dan kalau apa jurinya tahu ataupun bahkan digali di pertanyaan itu juga memungkinkan gitu kan ya. Nah, itu artinya menjadikan inovasinya itu menjadi menurut saya tadi mungkin Pak Gaman nemu istilah naif gitu ya, seperti itu. Dan itu sebetulnya juga bisa teman-teman apa kalian em, sedini apa sedari dini itu bisa diantisipasi adalah dengan tadi kalau kita ngomong user research-nya bagus. Kalau user research-nya bagus maka benar-benar ke petani maka apa ya fakta tadi itu langsung bisa disampaikan sama petani gitu kan ya. Sehingga kita melihat mungkin balik ya ke isu-isu riset tadi itu ya artinya kalau kita melakukan user research dengan baik gitu kan ya dan tepat gitu ya nggak harus terlalu banyak ke partisipan itu nggak masalah gitu kan ya seperti itu sih mungkin apa sedikit nambahin. Oke, terima kasih banyak Pak Dana. Baik. Lalu pertanyaannya dari Kak Anila Dwi Lestari. Kak, di Adhikara, jika kita meminta mentoring atau masukkan hasil ide kami itu ke kakak panitia atau ke Bapak Dana dan Pak Gama ya. Eh, mungkin gimana nih Pak? Jawabannya Pak. Kayaknya Pak Gamal jawab dulu deh. Kalau ini saya kurang tahu apa istilahnya itu mekanismenya seperti apa sih Pak di lomba Adhikara ini. Ya. Ya sebenarnya gini Anila ya. Untuk lomba Dikara ini kan memang karena ini internal pertama, kemudian juga ini juga kaitannya timelinenya pun juga terbatas gitu. Kita sebenarnya lebih ke pemanasan menuju ke persiapan lomba sesungguhnya di 2025 gitu, karena di Adhikara ini memang kemarin dari teman-teman mahasiswa yang sebagai panitia utamanya itu memang tidak ada dosen pembimbing Pak Danan gitu. Jadi memang tiap tim itu tidak secara secara eksplisit tidak perlu menuliskan dosen pembimbing di proposalnya gitu. Tapi kalau teman-teman ingin berdiskusi gitu ya, silahkan saja gitu. Kalau saya cukup terbuka, mungkin juga nanti Pak Dana cukup terbuka gitu. Kemudian kan juga teman-teman harusnya sudah tergabung di community ya, di grup WhatsApp community-nya gitu ya. Nah, di situ kan sebenarnya teman-teman Prodigy ini gitu ya, yang kemarin sudah kick off ini, mereka-mereka itu yang sekarang menjadi panitia Adhikara itu mereka-mereka yang sebelumnya itu memang pernah berprestasi gitu Pak. Dana. Jadi mereka punya pengalaman nih gitu di kompetisi dikti gitu ya, di macam-macam kita kumpulin ya, ada yang di PKM, ada yang di Gemastik gitu ya. Gemastik pun juga kemarin divisi macam-macam. Nah, mereka yang sudah minimal finalis kalau nggak salah ya Mas Hamdan ya, itu kita kita tarik nih di Prodigy gitu. Jadi mereka jadi mentor-mentor gitu. Silahkan aja dimanfaatkan community itu gitu ya. Jadi silahkan tanya di situ. Kalaupun teman-teman mau misalnya mentoringnya itu peer to peer gitu ya, silahkan janjian aja dengan kakak-kakaknya. Kalau diperlukan juga dengan kami pun juga di dosen tuh ada timnya teman-teman gitu, namanya tim DTC gitu, Digital Talent Center, termasuk Pak Dana dan saya gitu, dan banyak lagi Bapak Ibu yang lain. Kemarin kan juga Pak Rifki di Entre ya, Pak Rifki juga masuk ke tim DTC yang di bagian Entre gitu. Teman-teman bisa memanfaatkan itu mentoring dari kakak-kakak. Kalaupun mau eskalasi ke dosen pun dipersilahkan gitu. Tinggal nanti coba kontak dosennya aja. Beliau waktu luangnya kapan? Gitu, gitu ya, gitu ya Pak Dana ya, gitu. Ah, Gitu ya Mbak Nilai ya.
Oke, terima kasih Pak Gama. Jadi eh, teman-teman bisa tanya aja ya kalau misalkan memang pengen tanya gitu. Teman-teman bisa langsung tanya juga di grup atau langsung PC saya juga. Saya ada di grup inovasi kok. Atau mungkin kakak-kakak yang lain juga kayak misalkan Kak Emir tuh itu dia jago banget di softwarenya. Atau mungkin tanya kakak-kakak yang lainnya juga ya. Terus mungkin karena udah jam 9 juga, sudah malam. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Atau tapi harus on mic ya. Ada yang ingin bertanya nggak? Kalau aku tunggu 5 detik ya. Kalau nggak ada aku tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kayaknya pertanyaannya cukup. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Dana dan Pak Gama sudah menyempatkan waktu untuk hadir di mentoring kali ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dan juga terima kasih kakak-kakak Prodigy yang udah join juga dan teman-teman juga semoga ilmunya masuk ya. Semoga makin siap ikutan di lomba Dikara nanti. Jangan lupa submit. Kita tunggu nanti kehadirannya ya. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Pak Danu dan terima kasih Pak Gama. Sepertinya mentornya cukup sampai saat sini saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dana. Selamat Gama. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih Pak Gama, terima semangat kasih Pak Dana. teman-teman. Cinley.